Konteks bukan? Ternyata masih banyak ya warga yang tidak tahu apa itu contactless. Nah, untuk itu kita simak cara kita memaksimalkan perolehan suara. Itu menyangkut pembagian tugas, apa yang perlu kita lengkapi, apa yang kita masih kurang, ya, kemudian juga bagaimana caranya, ya, intinya bagaimana nanti suara partai maksimal, suara calon maksimal, semua akan diselesaikan di proses di sini. Ditambahkan 2 digit, dan itu bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya, apalagi dalam semua survei kan Perindo punya tren yang menaik terus ya. Jadi kami sangat optimis, dan karena itu memang sekarang perlu untuk lebih di 32 di 1850 ya. Jadi rusaknya gambarnya ngeblank, suaranya ada normal ya. Kita akan bongkar. Ini informasi dari yang punya televisi, katanya TV-nya ini kalau dipegang nyetrum. Dia kalau nyala antenanya dipegang nyetrum. Saya sudah tes pakai tes pen, memang iya. Tadi ada seperti setruman. Ya. Namun di sini saya perhatikan sepertinya sudah pernah dibongkar ya. Karena ada beberapa yang bautnya hilang, tidak terpasang ya. Oke, jadi langsung kita akan bongkar casing belakangnya dulu. Ya, ini udah dibongkar ya. Ya, di sini saya perhatikan di dalam memang sudah bekas diperbaiki, udah dipasang racun ya. Jadi ini berarti power supply-nya bermasalah. Dia mesinnya onboard, power supply sama mainboardnya menjadi satu ya. Berarti tempo hari udah pernah diperbaiki bagian primernya, rusak ya, dipasang gajun. Mungkin efek dari pemasangan gajun, makanya ada kadang-kadang setruman terasa ke groundnya. Oke, untuk kasus seperti ini ngeblank ya, hilang gambar, namun suara normal. Itu artinya berarti mainboard ini bagus, 90% bagus lah ya, karena dia bisa on off, hidup mati. Berarti permasalahan ada di layar LCD-nya, panel. Ya, jadi kalau untuk teman-teman pemakai kalau mau awet ya ganti layarnya komplit satu set ya. Namun di sini kita akan coba akali, namanya diakali ya, supaya bisa dipakai kembali, bisa keluar gambarnya ya. Ya. Dia tikonnya menggunakan tikon Jime Inoluk. Untuk seri ini baru pertama saya menanganinya untuk tikon Inoluk seperti ini. Sebelum-sebelumnya banyak Inoluk juga ya. Tikon-tikon seperti ini ya, yang mirip-mirip, hampir sama. Mungkin di sini ada beberapa saya yang mirip, bentuknya hampir mirip sama ya, tapi mungkin cara kerjanya nanti berbeda. Kalau di sini saya perhatikan dia tikonnya ini berbeda sama yang lain ya. Sebelum-sebelumnya kalau saya lihat di sini ada test point keterangan CLK ya, ada CLK, CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6 ya. Berarti besar kemungkinan ya 90% tikon ini menggunakan double row, artinya double row ya, 2 sinyal scanning kanan kiri untuk layarnya. Nah, jadi
sama halnya seperti tikon-tikon Samsung pada umumnya ya, seperti LG juga menggunakan sebagian double row kanan atau kiri untuk jalur horizontalnya skinningnya ya. Jadi untuk langkah pertama kita akan cek dulu sebelum melangkah ke sana kemari ya. Sebelum melangkah ke sana kemari bisa teman-teman cek dulu IC kopnya. Kita akan pastikan dulu IC kopnya tidak gosong ataupun terbakar di bagian belakang sini. Kalau sudah gosong kita nggak usah lanjut karena pekerjaan kita kan sia-sia ya kalau IC kopnya sudah gosong ya. Di sini saya perhatikan IC kopnya ini basah, saya nggak ngerti ini basah kenapa. Bisa teman-teman lihat di sini IC kopnya yang di dalam nih itu berair, seperti terkena cairan atau apa ya, saya nggak ngerti ini lembab ya sepertinya. Jadi saya kurang tahu nih, mungkin ini terkena cairan atau benda apa ya menetes. Jadi saya akan coba bersihkan dulu IC kopnya yang warna hitam ini ya, dikeringkan dulu, dibersihkan. Oke, sudah saya bersihkan. Saya rasa mungkin terkena cairan aja, tapi sepertinya hanya sedikit aja bekas gosong ya, seperti ada gosong tadi. Tapi kita akan coba dulu cek tegangannya. Saya akan colok TV-nya ya. Udah standby, kita akan nyalakan ya. Backlight-nya udah nyala, jadi kita akan coba ukur tegangannya. Oke, kita akan mulai dari tegangan 12 volt di screen ya. Tegangan 12 voltnya ada, tapi di sini saya perhatikan ini melonjak 14 volt,7 14,07 volt ya. Ini 14,07 sama setelah fuse normal. Ini tegangannya terlalu over, mungkin ini efek karena gacunnya mungkin adjustnya terlalu tinggi ya. Jadi untuk teman-teman, untuk pemasangan gacun ya, pemasangan gacun 3 kabel ini adjustnya jangan terlalu tinggi, kalau bisa direndahkan. Setelan trim portnya jangan terlalu tinggi. Nih, di sini ada lubang ya. Kalau bisa teman-teman saat masang gacun ini lubang nih diturunkan ke kiri, berlawanan arah jarum jam sampai paling rendah, berarti putar berlawanan arah jarum jam ya sampai kandas. Kalau dia gacun, di sini saya perhatikan gacunnya terlalu tinggi setelannya.
Jadi saya rendahkan. Sekarang kita coba ukur di 12 volt tadi. Kalau bisa usahakan di sini dia 12 sekian volt ya, jangan terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu tinggi. Kalau trimpot gajunnya terlalu tinggi, nyetelnya kadang over. Nah, di sini tegangannya 8 volt ya. Jadi saya akan coba adjust di tegangan 12 volt. Saya akan naikkan pelan-pelan ya. 12,30. Nah, jadi dia nggak terlalu beresiko. Ini input 12 voltnya. Di sini tegangan 3,2, 3,3 ya. Di sini tegangan Picom. PAA 17 volt ya. Untuk tegangan PAA nya juga bagus, 17, sekian volt. Lalu coba kita ukur kluknya CLK 1 sampai 6 tadi. Di sini terukur tegangan CLK-nya 0,8. Jadi tidak sampai 1 volt ya, cuma 0,9 paling tinggi. Untuk tegangan kluknya di sini 3 volt ya. Di sini tegangan kluknya acak-acakan, ada yang 0,1 ya. Ada 0,8, ada yang tegangan 12 volt. Ada tegangan 1,2 juga. Di sini tegangan 12 volt. Di CLK 56 tegangannya 12 volt ya, di CLK 6 8 volt. Coba kita cek tegangan SDL, SCL, SDA nya di sini 3,2 hadir. Tegangan WP, SCL, SDA semua normal 3,3. Jadi ini saya belum tahu apakah mungkin ini karena IC kopnya tadi ada yang korslet sedikit ya. Yang saya bersihkan tadi sedikit ada korslet warna hitam, tapi cuman setitik ya. Setelah dibersihkan dia meninggalkan sedikit bekas gosong warna hitam tadi. Nah, jadi saya belum tahu apakah mungkin itu efek dari IC kopnya korslet ya, ataukah kita coba potong jalur dulu. Jadi saya akan potong dulu jalur row-nya ya. Di sini ada tulisan CLK 1 sampai 6 tadi, saya akan potong dulu coba. Jalurnya ini saya akan kerik dulu, lalu saya akan coba potong ya. Mudah-mudahan saja bisa berhasil. Oke, itu udah saya potong jalurnya ya. Potong habis nih, mulai dari sini. Ini udah saya potong ya, 8 jalur. Usahakan putus, jangan sampai nggak putus ya, supaya nampak hasilnya. Sekarang kita coba akan nyalakan TV-nya. Apakah bisa dengan memotong jalur ya? Ya, belum berhasil, ngeblank, bergaris-garis ya. Jadi hasilnya nihil setelah potong jalur sebelah kiri ya.
Jadi mau tidak mau yang sudah dipotong ini harus kita sambung ulang. Nih. Jadi ini bisa jumper langsung menggunakan kawat terserah atau solderan timah. Ya, ini udah saya sambung ulang. Mau tidak mau harus sambung ulang ya, karena tidak ada perubahan. Jadi karena tidak berhasil yang sebelah kiri dipotong, maka kita pindah ke sebelah kanan. Jadi di sini udah saya potong. Nih. Ya. Karena sebelah kiri nggak ada hasil, kita potong yang sebelah kanan. 8 jalur ya. Sekarang coba kita lihat hasilnya setelah potong yang di sebelah kanan ya. Saya akan sambung antena sekalian. Ya, gambarnya sudah keluar. Namun seperti yang saya bilang tadi, IC kopnya ada korslet sedikit. Jadi di sini mengakibatkan garis vertikal ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini udah nggak bisa lagi kita perbaiki, hilangkan untuk garisnya ini. Ya, bisa coba teman-teman tekan-tekan fleksibelnya kalau memang masih bisa ya. Silahkan ditekan-tekan fleksibelnya ini sampai dia bisa hilang. Tapi kalau sudah ditekan-tekan ini nggak mau hilang, di sini saya raba agak panas, over. IC kopnya ini panasnya agak over, tinggi. Jadi kemungkinan kalau mau sembuh kita harus mengganti IC kopnya ini yang ke panelnya ya. Jadi nggak bisa kita lakukan secara manual, harus melalui alat bonding ya. Tapi setidaknya untuk kasus gambar ngeblank tadi bisa dipotong jalur row kanan atau kiri ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.